Kita akan masuk eh, sharing firman Tuhan. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Saya akan tampilkan materi yang akan kita lihat pada malam hari ini lewat layar kita. Ya, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini berjudul Menyeberangi Sungai Yordan. Kalau di minggu lalu kita belajar sesuatu yang indah, yaitu tentang Exodus atau keluaran. Bagaimana kisah tentang bagaimana Tuhan membawa umatnya Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kurang lebih 400 tahun umat Israel mengalami perbudakan di Mesir, dan uh, Tuhan dengan caranya yang ajaib mengeluarkan Israel dari Mesir. Tentunya Mesir tidak mau ya melepaskan dengan begitu saja Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Israel yang datang sebagai pendatang pada zaman Yusuf di tanah Mesir, hidup berkembang biak sedemikian rupa sehingga membuat orang Mesir khawatir dan takut kalau orang Israel akan mengambil alih tanah Mesir, sehingga mereka memperbudaknya dengan berat ya, supaya mereka tertekan ya. Tetapi juga mereka tidak mau melepaskan begitu saja, karena tentunya kehilangan budak yang begitu banyak, jutaan orang ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di Mesir tentunya merugikan ya. Tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, Tuhan mengeluarkan orang Israel ya. Jadi Tuhan mengerjakan 10 tulah, tetapi bukan tulah yang membuat orang Israel keluar dari Mesir, tetapi darah anak domba Paskah. Sebab di malam Paskah Tuhan berfirman supaya orang Israel menyembelih anak domba yang tidak bercacat celah, dan kemudian mengoleskan darahnya di palang pintu. Dan setiap uh, rumah yang pintunya diolesi oleh darah anak domba, maka malaikat maut akan melewatinya. Paskah, Pesach, Passover, melewati. Jadi maut melewati darah. Kenapa? Karena sudah ada yang dikorbankan, yaitu darah anak domba. Tentunya itu adalah simbol atau gambaran dari pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat orang Israel keluar dari Mesir dengan caranya yang ajaib. Nah, apa yang kita mau pelajari pada malam hari ini menyambung dari apa yang kawan sampaikan di minggu yang lalu, dan kita akan lihat setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, kemana Tuhan membawa orang Israel. Nah, Tuhan membawa orang Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Pertama kali Tuhan menjanjikan tanah ini ke Abraham, ya, disebut tanah perjanjian, karena tanah ini yang dijanjikan dengan perjanjian yang diikat oleh Tuhan. Ya, tanah ini berada di uh, Timur Tengah ya. Ini kita bisa lihat tanah ini disebut juga tanah Kanaan karena diduduki oleh bangsa Kanaan pada zaman itu. Sehingga Tuhan membawa orang Israel itu masuk ke bukan tanah yang kosong, tetapi ke tanah yang berpenduduk. Dan bahkan penduduknya adalah penduduk yang besar-besar ya, banyak orang-orang kuat di dalamnya, sehingga membuat sebagian besar orang Israel justru gentar untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, kita bisa lihat sedikit, inilah gambaran perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Ini saya ambil, ada orang yang membuatnya, saya hanya mengambilnya saja. Itu dari ini sudah ditandai dengan titik-titiknya, itu dari Ramses. Itu di zaman itu katanya sih adalah ibu kota Mesir. Jadi di saat itu di pusat kotanya Mesir, saat itu orang Israel tinggal di Goshen, terpisah daripada orang-orang Israel, orang-orang Mesir. Dan Goshen adalah tempat yang subur ya. Jadi kalau kontur Mesir itu berpasir, seperti gurun berbatu, tetapi Goshen itu subur, hijau. Nah, walaupun di tempat asing, bukan di tempat yang dijanjikan Tuhan, Tuhan tetap memelihara Israel itu di tempat yang terbaik, yaitu di Goshen. Itu gambaran yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat ujung perjalanan orang Israel itu ada sekitar di nomor 17, 16, 17, 18, itu ada Yeriko, ada Gilgal, ada Yerusalem. Ya, itu ujung-ujung sudah mulai masuk ke tanah Kanaan. Ya, dan berangkat dari satu itu kelihatan cukup berputar-putar ya. Nah, menurut
ahli-ahli Alkitab banyak menafsirkan bahwa sebenarnya bangsa Israel itu eh, apa bisa melalui perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan perjanjian, itu tanah perjanjian itu mulai kurang lebih ada di titik sekitar titik 17-18, di Yerusalem ada titik 18 kalau kita lihat. Apakah kita lihat di layar kita? Nah, itu tuh bisa ditempuh hanya dengan perjalanan sekitar 40 hari saja. Nah, tetapi kalau kita lihat nih kan, dari Ramses, titik keduanya itu ada Sukot, titik ketiganya Pi Hahirot, itulah gerbang untuk saat di ujung eh, Tuhan membelah Laut Teberau atau Laut Merah, supaya Tuhan membuat bangsa Israel melewati Laut Teberau itu di tanah yang kering. Tuhan membendung airnya, membelah airnya, itu ada di titik yang ketiga, kemudian nyampe Mara, Elim, dan seterusnya. Kurang lebih sebenarnya setelah itu Tuhan memutar itu kurang lebih itu ada di 12 ya. Jadi kalau kita lihat di nomor 3 itu titik di mana Tuhan menyeberangkan orang Israel membelah Laut Merah, Laut Teberau. Kemudian terus berjalan sampai ke titik nomor 12. Nah, nomor 12 itu seharusnya kan tinggal lurus saja ya, naik ke atas, naik ke utara ya. Nggak perlu muter lagi. Nah, nomor 12 kalau kita lihat di layar itu adalah tempat bernama Kades Barnea. Ya. Nah, menurut catatan Alkitab, kurang lebih orang Israel itu nyampe di Kades Barnea itu sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun. Ya. Padahal perlu 40 hari saja untuk orang Israel masuk ke tanah Kanaan, kurang lebih demikian ya. Tapi ya mungkin dengan jumlah eh, orang Israel yang di bawah sekitar jutaan orang, mungkin saya bayangkan juga tidak semudah itu, ya. Sangat sangat rumit. Ya, tetapi ternyata apa yang membuat orang Israel itu berjalan sangat lambat, ya, berputar-putar gitu, cukup lambat, banyak berhenti. Ya karena pertama mungkin di dalam perjalanan ini, kayak contoh di nomor 9 itu di padang belantara Sinai, di Gunung Sinai, Tuhan berhenti untuk memberikan wahyu kepada Musa. Itu Musa turun akhirnya dengan membawa 10 hukum dan pewahyuan tentang bagaimana bait Allah dibangun, tentang perabot-perabot bait suci dibangun, tabernakal dibangun, sampai diantaranya juga tabut perjanjian. Kurang lebih Musa aja berhenti sekitar 40 harian ya di sini. Nah, tetapi sebenarnya perjalanan orang Israel itu nggak perlu selama itu. Nah, kenapa lama? Karena memang orang Israel banyak sekali mengeluh kepada Tuhan. Jadi keluhan itu membuat perjalanan itu terasa semakin lama, semakin berat. Karena orang Israel tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan di Sinai aja sebagian besar sekitar 3.000 orang mati ya karena menentang Musa. Ya karena menentang Allah, bukan hanya menentang Musa, tetapi menentang Tuhan sendiri dengan membangun patung anak lembu emas. Ya, jadi perjalanan orang Israel ini banyak diwarnai dengan pemberontakan, dengan keluhan, dengan apa ya, ketidakpercayaan kepada Tuhan, sehingga membuat perjalanan mereka begitu lama. Nah, kalau kita lihat dari titik nomor 12 ini di Kades Barnea, itu hanya tinggal masuk, hanya tinggal perjalanan beberapa hari ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi di titik nomor 12? Di titik nomor 12 ada yang tahu kejadiannya? Di titik 12 ini adalah di mana orang Israel mengirim 12 pengintai. Betul, betul. Terima kasih kawan. 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian. Mereka tuh sudah ada di pintu masuk tanah perjanjian. Tetapi karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya. Karena di titik ke-12 ini di Kades Barnea, orang Israel mengirim 12 pengintai dan 10 pengintai kembali dengan membawa kabar buruk, yaitu bahwa bangsa itu besar-besar kita akan dimakannya. Hanya 2 saksi saja, yaitu Yosua dan Kaleb yang menyaksikan bahwa kita bisa mengalahkan penghuni atau penduduk bangsa-bangsa Kanaan yang ada di tanah perjanjian. Tetapi seluruh umat Israel zaman itu marah dan hampir melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, ya. Dan mereka memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan membuat orang Israel keliling selama
40 tahun. Dan ditambah lagi 38 tahun lagi. Itu kurang lebih perjalanan. 38 itu adalah simbol angka jadi orang yang begitu menantikan permulaan yang baru. Seperti ada orang yang lumpuh 38 tahun di Bethesda, kita dengar ceritanya, ada yang pernah dengar di Injil Yohanes. Nah, itu 38 tahun adalah simbol atau gambaran angka 38 adalah kerinduan begitu besar untuk menerima permulaan yang baru. Ya, begitu pula orang Israel 38 tahun berkeliling. Ya, dari titik ke-12 tinggal masuk perjalanan beberapa hari, tetapi berkeliling selama kurang lebih 38 hari lagi 38 tahun lagi sehingga eh, apa total perjalanan atau mengembaranya orang Israel itu totalnya 40 tahun. 2 tahun perjalanan dari Mesir sampai Kades Barnea, ya, dan ditambah lagi 38 tahun keliling di padang gurun. Mutar lagi dari 12 ke 13, jadi nyebrang ke padang gurun yang ada di sebelah timur dari padang gurun Median, Edom, dan lain sebagainya. Nah, 13, kita lihat titik yang 13 itu adalah titik terlama orang Israel mengembara di padang gurun. Totalnya 38 tahun. Sehingga ditambah 2 tahun, 40 tahun. Ya. Nah, singkat cerita, Tuhan membuat setiap orang yang keluar dari Mesir itu adalah orang yang keluar dari Mesir itu meninggal semua di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, selama 40 tahun itu. Ya. Dan sehingga yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun. Yang ada di pengembaraan sekitar titik 13 itu sekitar 38 tahun. Nah, generasi inilah yang akan Tuhan bawa masuk ke tanah perjanjian. Karena generasi awal yang keluar dari Mesir menolak Tuhan. Menolak kepemimpinan Tuhan. Menolak Tuhan memimpin mereka. Tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya binasa di padang gurun. Nah, kita singkat cerita bahwa hanya 2 orang dari angkatan yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Dari titik ke-13, titik 14, dan kemudian kita lihat ada perbatasan Sungai Yordan itu sekitar ada di titik yang ke-15 atau 16. Nah, kita lihat Yosua pasal yang ketiga yang pertama. Kemudian dari perjalanan bangsa Israel, ini saya singkat ceritanya, kemudian bangsa Israel mulai masuk ke ujung ya perbatasan eh, padang gurun dan tanah perjanjian, yaitu Sungai Yordan. Ya, jadi saya kembali sedikit, sebenarnya dari titik 12 ini sebenarnya nggak perlu nyebrang lagi, nggak perlu ada penghalang lagi. Mereka masuk lagi, tinggal masuk ke tanah perjanjian dari titik yang 12 dari Kades Barnea, di mana umat Israel menolak Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka akhirnya harus ke kanan, ke titik 13, mengembara 38 tahun. Dan kemudian naik ke atas, ada titik 14, 15, 16. Dan kalau pas mau masuk ke tanah perjanjian, maka mereka harus melewati, di sini ada Laut Asin ya, tetapi sebenarnya yang mereka lewati itu adalah Sungai Yordan. Mereka nggak menyeberang di Laut Asin. Mereka menyeberangnya di Sungai Yordan. Hanya Yosua pasal yang 3 yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Nah, kita mau melihat, inilah peta Sungai Yordan. Ya, inilah peta kurang lebih Sungai Yordan. Tadi kalau di peta sebelumnya, bahwa hanya kelihatan Laut Asin saja. Ini Laut Asin itu atau disebut juga Laut Mati. Ya, kenapa disebut Laut Asin? Karena memang kadar garam tertinggi itu ada di laut ini. Lautnya sangat asin. Kenapa? Karena eh, air yang mengalir menuju Laut Asin ini tidak disalurkan kembali. Jadi kadar garamnya numplek di sini. Berkumpul di sini. Jadi konsentrasi garam di Laut Asin ini sangat tinggi. Makanya kalau ada yang ziarah ke Israel kan ada yang bisa ngambang gitu ya di Laut Mati atau Laut Asin, itu karena memang konsentrasi garamnya sangat tinggi. Ya, karena semua aliran air ini bertumpu ke Laut Mati ini, nggak disalurkan lagi ke sungai atau laut yang lain.
Laut Asin atau Laut Mati ini juga titik terendah yang ada di bumi, kurang lebih 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Ya, jadi ini titik paling rendah yang ada di bumi. Nah, inilah Yordan. Kata Yordan itu dalam bahasa Ibrani disebut Yarden, ya, yang artinya yang turun, sungai yang turun. Jadi sungai Yordan ini disebut Yordan. Yordan itu artinya yang turun, descender, yang turun. Karena memang konturnya itu dia turun. Jadi aliran sungai Yordan itu turun kira-kira 2.500 kaki dari hulu sungai yang ada di ujung utara Laut Galilea. Laut Galilea itu di atas sini. Di situ ada danau Kinesaret. Kinesaret juga disebutnya danau Galilea. Juga disebut juga Laut Galilea. Ya, sering juga disebut demikian. Kinesaret, Kineret atau juga Kinesaret juga bisa disebut juga Galilea, sering disebut Galilea. Dan kemudian kita lihat nih di danau di atas ini, di sepanjang jalannya ada Sungai Yordan dan di ujungnya Laut Asin. Ya, kita di sini tulisannya Kineret, disebut juga Kinesaret atau juga Galilea. Itu ada aliran sungai. Nah, sungainya Sungai Yordan dan ujungnya di Laut Asin. Dan ini menurun, saudara terkasih semua, ini menurun semua dan berhenti di Laut Mati yang adalah titik terendah di dunia, 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Jadi Laut Asin adalah tempat paling rendah di dunia. Dan Sungai Yordan itu ngalirnya turun gitu. Jadi aliran Sungai Yordan itu karena dia menurun konturnya, maka Yordan itu termasuk sungai yang cukup deras, apalagi di zaman itu. Bayangkan kan kalau aliran air yang nggak begitu turun aja kan biasanya kalau sungai-sungai itu saya lupa ya kurang lebih berapa meter kubik alirannya per menit per detiknya. Nah, karena Sungai Yordan ini menurun begitu, jadi otomatis membuat aliran airnya cukup deras. Ya. Nah, itu sekilas gambaran tentang Sungai Yordan. Nah, kita mau lihat makna rohani Sungai Yordan. Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Lalu kita mau belajar nih, apa ini makna Sungai Yordan? Kenapa Tuhan harus membuat orang Israel memutar dan akhirnya menyeberangi Sungai Yordan? Saya percaya Tuhan melakukan semuanya bukan tanpa alasan, tetapi Tuhan punya sebuah tujuan. Dan kita tahu apa yang tercatat di Alkitab itu adalah gambaran yang sesungguhnya sesuatu yang besar bagi kita. Nah, mari kita lihat gambaran apa dalam makna rohani Sungai Yordan ini. Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Mati, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi Tuhan membuat orang Israel itu memutar, jadi udah masuk ke Kades Barnea, tetapi karena umat tidak percaya Tuhan, diputar, akhirnya nyeberang ke padang gurun. Tadi peta yang pertama tadi, dan akhirnya kalau begitu kalau begitu mau masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi lagi Laut Asin ataupun Sungai Yordan. Dan Tuhan membuat orang Israel itu menyeberang di sekitaran Yeriko sehingga mereka harus menyeberang di dekat Sungai Yordan. Sekali lagi Sungai Yordan itu bukan sungai yang apalagi di zaman Yosua ini bukan sungai yang tenang, tetapi digambarkan sebagai sungai yang cukup deras karena menurun gitu alurnya. Jadi airnya kan kalau air turun kan otomatis membuat alirannya menjadi deras. Nah, kita mau lihat. Dan Tuhan melihat dan Tuhan membendung akhirnya untuk supaya orang Israel bisa menyeberang. Di Sungai Yordan ini Tuhan membuat mujizat yang sama seperti yang Tuhan perbuat melalui Musa saat Musa menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau, laut dibelah, mereka berjalan di tanah yang kering. Demikian juga Tuhan membuat mujizat melalui Yosua saat umat Israel mau masuk ke tanah perjanjian dan mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan itu dibelah Tuhan, dibendung Tuhan sehingga orang Israel kembali berjalan di tanah yang kering menyeberangi Sungai Yordan. Dan yang dibendung itu jauh sekali.
ya, dari di dekat Adam, yaitu kota yang terletak di sebelah selatan, air yang turun sampai Laut Mati itu terputus sama sekali. Jadi kita lihat tadi di peta yang sebelumnya, kita tidak lihat ada Adam ya, kota Adam di sana. Ini karena memang detailnya nggak begitu jelas. Nah, ini ada peta yang lain yang kita bisa lihat. Ini ada titik ya di atasnya Gilgal ya. Orang Israel itu nyebrangnya di Gilgal dekat Yeriko ya, kita bisa lihat itu. Nah, di atas itu ada kota yang namanya Adam. Nah, aliran air itu dibendung Tuhan tuh dari Adam sampai ke bawah ya. Sampai ke Laut Araba, yaitu laut, yakni Laut Asin atau Laut Mati, itu terputus sama sekali. Jadi Tuhan mengeringkan air itu jauh sekali. Bukan hanya sekitar 1 meter, 2 meter untuk kita nyebrang, bukan. Jadi orang Israel itu nggak melihat air itu jauh sekali. Karena orang Israel nyebrang di Gilgal, sedangkan Tuhan mengeringkan airnya itu sampai ke kota Adam. Ya, di atas sini, itu mungkin ribuan kilometer, saya juga nggak tahu ya. Saya lupa cari datanya, tapi yang jelas sangat jauh, ya, sangat jauh. Makanya Alkitab mencatat Yosua 3 ayat 16 ini, berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali, yaitu dari dekat Adam sampai ke Laut Mati. Jadi kita bisa melihat itu Tuhan, padahal orang Israel cukup nyebrangnya cuma di Gilgal doang. Dan untuk nyebrangin orang ya kurang lebih berapa juta orang gitu, ya ngebendung 1 kilometer aja udah cukup jauh ya. Sudah cukup, lebih dari cukup, nggak usah 1 kilometer. Mungkin saya pikir juga sekitar 40-50 meter juga lebih dari cukup dibendungnya supaya orang Israel lewat di tanah yang kering. Ya. Tetapi Tuhan membendung jauh sekali. Ya. Saya lupa, tapi saya yakin ini sangat-sangat jauh. Berkilo-kilometer Tuhan bendung nih dari kota Adam di atas. Ini di atas ini. Ya, di atas ini nih kurang lebih nih. Nah, ini dia. Di sini Adam ya. Dan dibendung sampai ke Laut Mati sini. Dan sini semua kering semua airnya. Nah, saya percaya Tuhan, saat Tuhan mengerjakan ini ada maksud dan tujuan Tuhan. Ada gambaran yang indah yang sebentar kita akan lihat. Nah, kita mau lihat sebenarnya Adam itu adalah nama seorang, nama seseorang, yaitu manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Jadi gambaran dari Tuhan membendung air Yordan ini dari Adam ini adalah dari seorang bernama Adam, kematian rohani itu mengalir berakhir di kematian kekal. Jadi dari kota bernama Adam, sungai Yordan itu kan yang turun. Jadi dari Adam yang turun sampai ke Laut Mati. Sebutannya Laut Mati, tempat terendah di dunia. Jadi gambaran dari seseorang bernama Adam, ada kematian yang mengalir dan berakhir di kematian kekal, di Laut Mati. Sesungguhnya inilah gambaran dari uh, kontur sungai Yordan. Dan Tuhan membendungnya dari Adam. Ini gambaran yang menarik ya. Karena Yordan itu gambaran dari dosa. Yordan itu gambaran dari dosa yang turun dari Adam dan sampai ke Laut Mati. Artinya dari Adam, dosa itu terus turun, mengalir, dan akhirnya berakhir di kematian kekal. Di neraka. Neraka adalah tempat kematian kekal, tempat terbawah di bumi. Ya. Dan mari kita lihat ayatnya di Roma ayat yang kelima, ayat yang ke-12. Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat yang ke-14 demikian, saya kutip kalimat pertamanya saja, Roma 5 ayat 14a, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam. Inilah gambaran Yordan. Dan kenapa Tuhan membuat orang Israel memutar untuk melewati Yordan? Yordan itu adalah gambaran dari kematian. Yordan itu gambaran dari dosa yang turun dari Adam. Karena satu orang, ya, yaitu dari Adam, dosa itu mengalir terus sampai ke kematian kekal. Itulah gambaran dari Yordan. Dan inilah mujizatnya. Yosua pasal yang ketiga dan ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi,
berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Inilah mujizat yang Tuhan kerjakan di sungai Yordan. Sekali lagi, saya ulang sedikit, Yordan itu makna rohaninya apa? Sungai Yordan adalah gambaran dari kematian. Gambaran dari dosa yang mengalir, yang berujung atau bermuara di kematian, di laut mati. Bahkan laut asin di sini juga disebut laut mati, di mana tempat terendah di bumi. Ya. Dan dari Adam mengalir sungai Yordan. Yordan itu ada aliran dosa yang mengalir terus dari Adam sampai manusia terakhir, seperti yang tercatat di Roma 5 ayat yang ke-12 tersebut yang kita baca ya. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam. Sekali lagi, sungai Yordan adalah gambaran dari kematian karena dosa. Ya. Aliran dosa yang turun terus menuju kematian. Dan inilah mujizat yang Tuhan kerjakan. Tuhan sengaja menghadapkan umat Israel kepada sungai Yordan. Yaitu apa? Yaitu dosa. Manusia dihadapkan satu masalah utama. Semua akar masalah yang ada di dunia ini itu karena dosa. Ya. Karena dosa masuk, ada kutuk masuk. Tuhan berkata bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Ya. Zaman dulu di luar dosa mungkin kita bekerja, kita mencari rezeki, tetapi tanpa peluh. Peluh itu kutuk, stres, lelah. Ya, itu gambaran dari dosa yang masuk. Dengan sakit engkau akan melahirkan. Sakit mulai masuk. Ya. Kita juga kehilangan otoritas, kita terpisah daripada Tuhan. Ya. Itulah karena dosa semuanya masuk. Dosa adalah akar masalah dari semua masalah yang kita hadapi di bumi. Dan Yosua mengalami mujizat yang luar biasa. Bahwa Tuhan membawa orang Israel untuk melewati sungai Yordan. Sungai Yordan itu sekali lagi saya ingatkan alirannya apa? Deras ya. Jadi kencang. Dan itulah dosa itu demikian. Dosa itu mengalir deras. Ya, untuk menjalar ke semua orang. Akhirnya menuju kematian. Tapi kita lihat kisah yang indah. Ya. Tuhan membendung, mengeringkan sungai Yordan supaya umat Tuhan, bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan momen di mana Tuhan menyeberangkan orang Israel adalah caranya, yaitu dengan Tuhan mengutus imam-imam untuk mengangkat tabut perjanjian atau tabut Tuhan untuk menyeberang terlebih dahulu. Ya. Dan Alkitab mencatat bahwa saat imam-imam pengangkat tabut Tuhan tersebut menyentuh air sungai Yordan, maka saat itu juga air sungai Yordan itu terputus. Terputusnya bukan hanya sedikit, bukan hanya 1 kilo, 2 kilo. Kita lihat terputusnya dari kota yang namanya Adam. Ini kita bisa lihat gambarannya. Kalau kurang lebih orang Israel nyebrangnya di sini, di Gilgal sini, ya, dekat ke Gilgal Yeriko sini, dan itu di bendung Tuhan tuh sampai ke kota Adam. Jadi jauh sekali. Ya. Nah, itulah gambaran bahwa saat tabut perjanjian Tuhan itu menyentuh kaki para imam yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu menyentuh air sungai Yordan, maka sungai Yordan itu dibendung. Itu gambaran yang indah bahwa lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, lewat Yesus yang menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya buat kita, itu Tuhan menghentikan aliran sungai Yordan, yaitu menghentikan aliran dosa atas umat manusia. Kita bahas di bulan yang lalu mungkin, ya, Cowan yang menyampaikan ya, tentang tabut perjanjian. Sesungguhnya tabut perjanjian adalah satu-satunya ya perabot yang ada di ruang maha kudus di tabernakel, di bait suci. Karena disitulah tempat paling kudus. Dan kita semua sudah belajar bahwa tabut perjanjian itu bicara tentang apa? Tentang pengorbanan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Dan kita melihat pada hari ini, Tuhan membendung, ya, membendung
aliran sungai Yordan, aliran dosa yang turun dari Adam sampai ke kematian, Tuhan keringkan dari Adam, ya, sampai ke laut mati. Dikatakan Yosua 3:16 ini, jauh sekali air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, sampai turun ke laut mati, terputus sama sekali. Artinya aliran dosa yang mengalir dari Adam sampai bawah, Tuhan putus sama sekali. Tuhan keringkan, Tuhan hilangkan. Dan semuanya itu terjadi saat tabut Tuhan menyentuh air sungai Yordan. Saat pengorbanan Kristus menyentuh dosa, menanggung dosa, disalib. Saat itulah Tuhan mengeringkan aliran dosa yang terus mengalir dari Adam sampai manusia terakhir. Dari peristiwa menyeberangnya orang Israel di sungai Yordan ini, kita melihat gambaran yang indah. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus Allah kita, Juru Selamat kita, Raja yang mulia, yang rela menjadi hamba, turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ya, tetapi dia sesaat saja lebih rendah bahkan dari manusia karena dia dipermalukan, dia ditelanjangi, dia dihancurkan, diremukkan. Ibrani berkata bahkan dia sesaat lebih rendah juga dibandingkan para malaikat di kayu salib. Ini adalah gambaran saat Tuhan Yesus di kayu salib. Itu gambaran di mana tabut Tuhan menyentuh air aliran sungai Yordan. Di mana Tuhan menanggung semua dosa, Tuhan membendung aliran sungai Yordan, aliran kematian, aliran dosa yang terus turun dari Adam sampai menuju kematian kekal. Tuhan bendung di tubuhnya sendiri. Tuhan tanggung di tubuhnya sendiri. Dan akhirnya membuat kita yang percaya kepada Tuhan bisa menyeberangi perbatasan sungai Yordan. Sungai Yordan itu gambaran dari pembatas antara kita dengan tanah perjanjian, yang menjadi penghalang antara kita dan janji Tuhan. Di tanah perjanjian itu simbol dari apa yang Tuhan janjikan. Dan sungai Yordan itu adalah simbol penghalang. Air yang turun yang menghalangi orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan keringkan, Tuhan bendung. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan yang membendung dosa, yang turun deras dari Adam. Tuhan bendung, Tuhan tanggung semua di kayu salib. Sehingga kita semua hari ini bisa melewati sungai Yordan di tanah yang kering, tanpa dosa. Ya, kita bisa masuk ke tanah perjanjian, karena maut telah dikeringkan, dosa telah dikeringkan. Haleluya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata demikian, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh dosa satu orang, maut berkuasa oleh Adam tadi. Tapi juga oleh satu orang juga kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan kita akan hidup apa? Berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, yang telah membendung dosa bagi kita. Yang telah mengeringkan aliran sungai Yordan, aliran sungai dosa yang menuju kepada kami. Yesaya 59 ayat 1 dan yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sesungguhnya Tuhan rindu memberkati kita, rindu menolong kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Dan dosa tadi digambarkan seperti apa? Aliran sungai Yordan. Bukan Tuhan nggak mau membawa kita ke tanah perjanjian, tetapi ada sungai Yordan yang membelah sebagai simbol pembatas pemisah antara Tuhan dan umatnya, yaitu dosa yang berujung bermuara di laut mati, di kematian itu. Bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi ada dosa yang menghalangi. Itulah gambaran sekali lagi dari sungai Yordan. Tetapi kita melihat hari ini sungai Yordan yang dikeringkan bicara maut atau dosa yang telah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib dia membendung aliran dosa yang mengalir begitu deras. Membuat
pemisah orang yang tidak bisa datang kepada Tuhan itu dihapuskan, yaitu dosa. Ya. Jadi umat Tuhan bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau di kesempatan saya sharing yang lalu adalah menghampiri tahta kasih karunia, orang bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Datang ke ruang maha kudus semuanya karena salib Kristus. Karena dosa telah dikalahkan. Karena tirai bait suci itu telah dibelah. Pemisah antara kita dengan Tuhan sudah dilenyapkan, sudah dihancurkan. Semuanya itu dikerjakan oleh karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Hari ini kita bisa menyeberang, ya, melewati sungai Yordan, kita melewatinya di tanah yang kering. Sebab tidak ada lagi aliran air dosa. Aliran air yang dosa yang turun dari Adam itu sudah Tuhan hentikan, Tuhan stop. Dari mana? Dari Adam. Bahkan Tuhan menanggung dosa dari Adam sampai manusia terakhir nanti. Dosanya dia tanggung di tubuhnya, dan di kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya, kemudian mati, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya Tuhan sudah selesai membendung aliran dosa tersebut, sehingga umat Israel, umat Tuhan, umat pilihannya bisa berjalan menyeberangi sungai Yordan dengan tanah yang kering. Ya, di dalam tanah yang kering. Karena maut sudah dikalahkan. Penghalang sudah dilenyapkan, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa menikmati semua kemurahan. Kita bisa menikmati anugerah. Ibrani 4 ayat ke-16, kita menerima pertolongan dan rahmat Tuhan dan pertolongan pada waktunya saat kita datang ke tahta kasih karunia. Semuanya itu bisa kita lakukan hanya karena Tuhan Yesus telah mengeringkan Yordan bagi kita. Yaitu telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa. Puji Tuhan, hari ini kita belajar lagi bahwa Tuhan mengeluarkan orang Israel ya bukan hanya sekedar untuk masuk dan ada di padang gurun. Ya. Orang Israel mati bukan karena dipagut ular atau karena kekurangan makanan. Enggak, orang Israel mati karena tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang menanggung. Tuhanlah yang menopang orang Israel selama perjalanan. Dan kita lihat bahwa inilah titik masuk orang Israel masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Sebelumnya mereka harus melewati sungai Yordan yang deras, tetapi Tuhan mengeringkan. Dan kita bisa melihat gambaran dari Tuhan mengeringkan sungai Yordan ini adalah bahwa maut sudah dikalahkan. Puji Tuhan, inilah gambaran yang indah dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini, marilah kita menyeberang ke sungai Yordan untuk kita masuk ke dalam janji Allah, untuk kita masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan marilah kita mengetahui bahwa di dalam Kristus aliran sungai Yordan sudah dihentikan, sudah dibendung. Dosa sudah dipatahkan, maut sudah dikalahkan. Tuhan memberikan keselamatannya bagi kita, anugerahnya, dan Tuhan menyediakan pertolongan buat kita semua. Marilah kita datang semuanya kepada Tuhan dengan ucapan syukur, pengagungan kepadanya yang telah mengerjakan segala sesuatunya yang ajaib ini. Keselamatan yang mulia ini semuanya bagi kita. Haleluya, saya berdoa semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat pada malam hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan buat kita. Kita bisa melihat betapa Yesus itu dahsyat dan ajaib. Dia mengerjakan karya yang luar biasa. Dia sudah mengeringkan Yordan buat kita. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan dosa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Demikian sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.